Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah Tabinda. Ketemu lagi di Tabinda Talks. Yuk tanya psikolog. Yuk. Hari ini kita sudah bersama pakar psikologi kita yang tentunya terbaik di bidangnya, ada Mbak Risma. Masya Allah. Halo Halo, Mbak sahabat Risma. rumah Tabinda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Risma? Sehat, alhamdulillah. Mbak Dini gimana Alhamdulillah. nih? Alhamdulillah sehat juga Mbak Risma. Alhamdulillah. Oke, Mbak Risma, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini, Mbak? Sibuknya akhir-akhir ini ya seperti biasa sih, kayak praktek setiap hari, ketemu dengan anak-anak ya, ketemu dengan para orang tua yang ingin tahu permasalahan anaknya atau ingin tahu anaknya sekarang tahapan perkembangannya seperti apa gitu sih Mbak Dini. Sibuk praktek di rumah Tabinda tentunya. Saya cuma praktek di sini. Masya Allah, memang Mbak Risma ini pakarnya di bidang klinis khususnya untuk anak berkebutuhan khusus gitu Mbak ya, lebih Iya. banyak mendalami di bidang itu seperti itu ya Mbak. Betul, dan juga anak dan remaja sih juga Mbak Dini. Oh iya, jadi keluarga Gitu. juga bisa ya Mbak ya? Keluarga, tapi ada yang lebih expert dibanding Oh saya. iya ya, oke. Nah hari ini Mbak Gitu. menyangkut terkait dengan hal itu. Hari ini kita akan membahas tentang kesiapan belajar gitu Mbak, Oke. kesiapan sekolah. Ini kan isu yang sangat umum ya Mbak ya, terjadi di sekitar kita. Kadang gitu Betul, orang tua betul. kan masih bingung gitu, sebenarnya Mm-mm. anakku ini sudah siap atau enggak ya untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi seperti itu Betul, gitu betul. ya. Ya. Nah, kali ini sahabat rumah Tabinda akan apa namanya, kita akan kupas tuntas tentang hal itu gitu ya. Mumpung ada Mbak Risma di sini nih gitu Oke, ya. siap Mbak Dini. Oke, Mbak sebenarnya yang dikatakan siap belajar itu seperti apa sih, Mbak? Ya, ini kalau misalnya kita kotakkan ini siap belajar, terutama siap belajar untuk di jenjang pendidikan SD gitu ya. Karena sebelumnya kan ini sudah playgroup, TK gitu, dan itu memang sebetulnya mereka bukan belajar tapi bermain ya di situ. Ya betul, Nah, betul. sebetulnya yang dikatakan siap belajar atau siap untuk masuk SD itu Mbak Dini, yaitu sebetulnya siap dalam menggunakan semua indranya nih ya, baik itu penglihatan, pendengaran ataupun sensorinya siap untuk menangkap informasi-informasi yang terjadi di sekolah gitu. Dan informasi-informasi itu bisa dia selesaikan dengan baik. Nah, bagaimana penyelesaian baik itu bukan hanya perkara pelajaran akademik aja, tapi bagaimana menyelesaikan konflik ketika berteman, kemudian bagaimana untuk menerima penjelasan-penjelasan dari guru dan lain sebagainya. Itu sih Mbak, jadi bukan hanya secara akademik, tapi juga secara emosional ataupun juga motorik gitu untuk menangkap persepsi-persepsi itu. Oke, menarik nih. Jadi tadi yang disebutkan Mbak Bima, yang dikatakan siap belajar itu tidak hanya secara akademis saja, Betul. tetapi lebih kepada pemaksimalan atau pengoptimalan semua inderanya Iya, gitu ya, untuk dia bisa memahami, kemudian mengolah informasi dengan baik sehingga di jenjang SD itu lebih siap iya, seperti itu ya Mbak ya. betul. Kalau menurut Mbak Risma, kira-kira siap belajar itu aspek-aspeknya apa saja ya Mbak ya? Jadi kalau misalnya siap belajar itu biasanya kita cek recheck nih dari kognitifnya, ya salah satunya kognitif itu yang biasanya orang tua itu paling kepingin. Iya, pengen Kira-kira tahu anak ya. saya secara kognitif ini bisa nggak belajarnya gitu ya. Iya, iya, betul, Nah tapi betul. selain itu sebetulnya ada juga faktor sosioemosional ya. Jadi Oke. kesiapan secara sosial dan emosional. Lalu kesiapan secara motorik. Ya, kesiapan secara motorik itu juga perlu kita lakukan gitu ya. Kemudian juga kesiapan secara sensorik. Nah, itu ini juga sering kali menjadi hal yang miss nih pada orang tua Orang tua. kebanyakan gitu Betul, ya. betul, betul. Karena berfokus pada akademik sehingga sensoriknya nanti-nanti aja Nah, gitu. padahal kan kebalik ya Mbak ya, Iya. justru sensoriknya dulu yang dia harus terpenuhi Betul, gitu. betul. Dan itu sih yang kita cek.
Jadi kalau misalkan sahabat rumah Tabinda ingin melakukan kesiapan sekolah, itulah yang nanti akan dicek oleh psikolog ya Mbak ya. Betul, Jadi kita betul. bisa tidak hanya soal kognitif aja, tapi juga sosio emosional, kemudian juga perkembangan-perkembangan lainnya terkait sensorinya, apakah dia sudah Betul. memenuhi usianya atau belum, Betul, seperti itu ya Mbak betul. ya. Oke, kalau misalkan ini Mbak, apa sih yang harus kita persiapkan supaya anak kita itu bisa siap masuk SD gitu Mbak? Apa saja yang perlu kita Ya, siapkan sebagai orang tua? ya. Jadi sebetulnya yang perlu kita siapkan itu tidak melulu anak kita itu bisa langsung calistung atau enggak kayak gitu ya, tapi ada banyak hal di belakangnya gitu ya. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah siapkah dia dalam merespon dengan sesuai stimulus-stimulus yang dia dapatkan di sekolah atau informasi-informasi yang dia dapatkan di rumah atau di lingkungannya gitu ya. Itu yang kita cek recek lagi gitu ya. Kemudian siapkah dia dalam merespon secara emosional ya, emosi-emosi ekstrim yang akan dia hadapi nantinya gitu. Gimana sih nanti waktu dia misalnya berkonflik lagi sama teman atau ada guru yang dia nggak suka, gimana dia kelola itu gitu ya. Itu yang perlu dipersiapkan orang tua, sehingga orang tua pun perlu akhirnya ketika manajemen konflik di rumah jangan selalu melulu menuruti keinginan anak, sehingga anak terbiasa merasa dia adalah pusat dari dunia ini gitu ya. Padahal anak kita itu adalah bagian dari dunia ini ya, part of universe ya. Jadi anak kita terbiasa menjadi bagian dari universe, bukan terbiasa menjadi center of universe. Itu yang juga perlu kita siapkan gitu ya. Kemudian nanti kan ini anak-anak kita ini kan akan kita lepas ya ke lingkungan yang lebih besar gitu ya, sehingga pola asuh di rumah pun atau kasih sayang di rumah pun itu harus sudah tuntas gitu ya, sudah terpenuhi semua tangki cintanya, itu sudah dipenuhi banget, sehingga anak-anak itu tidak mencari itu di luar nantinya gitu ya. Karena banyak kok anak-anak sekarang itu merasa perlu melakukan sesuatu supaya diterima di lingkungan sosialnya dengan benar. Misalnya kayak oh dia harus bawa Lego banyak ke sekolah, atau misalnya dia harus siap-siap mengalah demi teman-teman. Nah itu hal-hal itu supaya dia merasa diterima. Padahal penerimaan paling pertama yang harus dilakukan orang tua itu di rumah. Itu sih Mbak yang sekiranya perlu dipersiapkan orang tua kayak gitu. Terus sama satu lagi, anak itu perlu sadar terhadap apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, kadang-kadang ada beberapa anak itu tuh nggak sadar dia itu sedang mengalami apa gitu ya. Dan ini dampaknya nanti ketika anak itu nggak sadar terhadap apa yang dialami dirinya, dampaknya bisa besar, bisa jadi nggak fokus gitu ya. Karena dia nggak sadar, oh aku nih lagi harus mengerjakan tugas nih gitu ya, harus mengerjakan tugas. Jadi kadang-kadang kalau nggak sadar itu pikiran itu bisa kemana-mana. Terus habis itu juga dampaknya juga adalah di kesadaran diri itu kayak misal ada guru nih lagi jelasin nih gitu, tapi dia nggak ngerti kalau dia sendiri itu nggak ngerti. Akhirnya cuma diem aja, nggak nanya. Harusnya kan kalau orang nggak ngerti itu harusnya nanya gitu ya. Nah ini enggak. Nah itu yang juga perlu dipersiapkan orang tua. Apa sih yang dia rasakan? Apa yang dia perlukan? Jadi anak sudah terbiasa untuk mengungkapkan itu. Gitu. Wow, berarti yang perlu dipersiapkan orang tua itu yang pertama tentang sosialisasi Ya, ya Mbak ya. betul. Sosialisasi karena kan sekolah itu adalah lingkungan kedua dari keluarga. Lingkungan pertama kan keluarga. Kemudian dia keluar dari keluarga itu jadi bersosialisasi dengan lingkungan luarnya itu untuk pertama kali di sekolah itu ya Mbak ya. Jadi kita perlu mengajarkan kepada anak bahwa dia bukan center of the world, tapi dia bagian dari suatu sistem seperti itu. Kemudian yang kedua kita perlu juga untuk menyiapkan bahwa tidak apa namanya, dia perlu mengetahui bahwa aduh, sorry, tiba-tiba hilang. Sudah Lanjut. hilang. Dia perlu sadar akan Oh iya, dirinya. oke. Lanjut nih. Oke, yang kedua adalah dia perlu sadar tentang dirinya gitu ya. Dia lebih ke menyadari apa yang
terjadi pada dirinya, emosi apa yang sedang dia rasakan, dia butuhnya apa, seperti itu ya Mbak ya. Ya. Oke, terus Mbak, ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat rumah Tabinda. Kira-kira ada yang seperti ini Mbak, jadi dia itu anaknya IQ-nya tinggi Mbak, tetapi dia dianggap bermasalah gitu di sekolahnya. Kira-kira itu apa ya yang terjadi Mbak? Ya, jadi gini, IQ tinggi itu tuh sebetulnya ibaratnya wadah ya, gitu. Jadi IQ tinggi itu ibaratnya wadah yang wadah itu digunakan seseorang untuk menampung informasi, ya. Nah, wadah itu apakah nanti menampungnya cepat atau menampungnya sesuai dengan masukan-masukan gitu ya, jadi informasi-informasi yang didapatkan atau justru meleset ya, atau justru meleset itu juga kan tergantung sama tutup wadahnya, kebesaran tutup wadahnya itu sejauh mana gitu. Nah, besar atau tidaknya tutup wadah ini itu kaitannya ada namanya sistem fungsi eksekutif gitu ya. Jadi fungsi eksekutif itu kaitannya sama fleksibilitas berpikir, kemudian kaitannya sama working memory, bagaimana menggunakan memori dengan tepat gitu ya. Terus juga sama inhibisi perilaku. Jadi mengelola perilaku-perilaku untuk direspon dengan pas. Nah, terkadang IQ ini itu seringkali informasinya meleset, terus juga kesulitan fokus, terus juga sulit mengontrol sesuatu yang ada dalam dirinya karena 3 hal ini, gitu. Nah, bisa jadi fungsi eksekutif dari Ananda ini belum terlalu matang nih, gitu ya, sehingga perlu diasah lagi. Oh ya, tadi saya kelupaan Mbak Dini terkait apa yang harus dipersiapkan orang tua juga tadi ya. Padahal penting banget tapi saya nggak inget tadi, maaf ya. Itu adalah salah satunya fungsi sensorik tadi, itu sempat saya ulaskan tadi. Fungsi sensorik, pemenuhan kebutuhan sensorik ini itu sangat penting supaya nanti lalu lintas perjalanan informasi di otak kita ini bisa balance gitu terkait informasi yang masuk dan apa yang harus anak itu keluarkan nantinya. Itu ada di fungsi sensorik. Jadi sensorik itu terkait dengan taktil, bagaimana dia menggunakan indera-indera peraba ya. Kemudian juga vestibular, keseimbangan tubuh, atau juga terkait dengan proprioseptif. Jadi penggunaan otot dan sendi. Nah, hal-hal itu sebetulnya kan harusnya diasah sebelum masuk sekolah, harusnya sudah mateng kayak gitu. Nah, harusnya itu sudah mateng di situ sehingga informasi yang lebih serius, yang lebih banyak nanti yang akan dia terima itu bisa dia respon dengan tepat. Itu ya, tadi saya kelupaan, alhamdulillah ada pertanyaan ini gitu. Ya, jadi bisa jadi juga meskipun IQ-nya tinggi, tapi kalau sistem sensoriknya juga masih kurang, nah itu juga bisa menghambat informasi yang masuk sehingga dia kesulitan untuk merespon dengan sesuai dan dengan tepat. Kayak gitu. Itu juga bisa dicek-recek ya Ibu Bapak terkait apa jangan-jangan anak kita punya permasalahan sensorik apa tidak, atau jangan-jangan fungsi eksekutifnya kurang nih gitu. Itu siapa yang bisa cek? Tentu perlu ke psikolog, karena kalau kita berbicara 2 hal itu sama kayak suhu tubuh ya Mbak Dini ya. Jadi kita nggak bisa gini, oh ya ini panas gitu ya. Padahal enggak, kita perlu termometer supaya ada datanya yang akurat dan memang bisa kita jadikan acuan apa yang harus dilakukan setelah ini. Apakah diminumkan obat demam atau tidak misalnya gitu. Gitu sih Mbak Dini. Jadi bisa jadi ada hal-hal yang non IQ gitu ya, non IQ yang memang belum siap pada si anak, sehingga ada permasalahan nih terhadap penyerapan pelajaran di sekolah kayak gitu Mbak Dini. Gitu ya Mbak ya. Jadi untuk anak TK kemudian harus sangat di-push untuk calisthumnya itu sebenarnya kurang tepat ya Mbak ya? Ya. Itu ya Mbak ya? Sebetulnya yang harus di-push itu sebaiknya itu adalah sensorik justru. Semua inderanya dilibatkan gitu ya, semua indera dilibatkan. Jadi bukan hanya indera visual dan auditory saja. Nah, tapi semuanya, otot sendi, jadi dia harus bergerak aktif, dia harus merasakan tuh keseimbangan ya, harus merasakan bermain ayunan, harus merasakan semua tekstur gitu ya. Itu harus tuntas dulu kebutuhan sensoriknya
kayak gitu. Karena kalau misalnya kebutuhan sensoriknya kurang, itu akan berpengaruh ke kemampuan akademik dan kontrol perilaku gitu. Jadi ada sih sebetulnya namanya itu piramida belajar ya. Iya Mbak Dini, jadi ada di kita tuh ada piramida belajar ya Mbak Dini ya. Nah piramida belajar itu sebetulnya fungsi perilaku dan fungsi akademik itu letaknya tuh di paling atas ya. Jadi padahal di bawahnya itu ada terkait dengan fungsi sensorik itu yang harus dipenuhkan dulu. Lalu kemudian fungsi-fungsi kaitannya dengan penggabungan semua sensorik, lalu keseimbangan, lalu juga konsentrasi, lalu bantu diri dan lain sebagainya. Nah, seringkali ini yang diinginkan duluan ya, yang ingin dipenuhi duluan itu adalah piramida di atas gitu ya, sehingga melompati tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita nih lompatin langsung tanpa kuat nih pondasinya itu bisa jadi oleng seringkali. Nah, oleng ini bisa kita artikan artinya bermasalah di tahap perkembangan selanjutnya. Bisa jadi entah itu bosan belajar atau bisa jadi penurunan konsentrasi ya. Jadi itu yang harus dipenuhi dulu gitu Mbak Dini. Gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan soalnya kan banyak ya orang tua yang dia itu takut anaknya nggak bisa masuk SD, akhirnya dia nge-push di calistung-nya gitu. Padahal kalau menurut piramida belajar itu tadi calistung itu ada di atas sendiri. Kalau bawah-bawahnya belum siap, dia nanti ya yang oleng itu tadi ya, olengnya itu mungkin akan terjadi nantinya gitu kan ya. Kelihatannya gitu. Nah kalau misalnya ini Mbak, orang tua ini sudah terlanjur gitu ya, anaknya sudah terlanjur masuk SD, kemudian baru mengalami permasalahan psikologi seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak Mbak untuk orang tua ini mengkonsultasikan ke psikolog gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk itu bisa ya Mbak ya? Ya, bisa kok. Biasanya nanti kita akan profil perkembangannya sejauh mana, kemudian juga masalah-masalahnya terkait apa. Lalu nanti biasanya psikolog itu akan memberikan tata laksana tuh yang bisa dilakukan di rumah, apakah misalnya olahraga misalnya, tapi olahraga yang seperti apa. Nah, itu juga perlu disesuaikan dengan permasalahan anak. Lalu juga misalnya nih mau meningkatkan konsentrasi, lalu nanti tata laksananya di rumah seperti apa gitu. Jadi memang kita fokus ke masalah anak juga akhirnya. Iya. Jadi ibaratnya kalau yang tadi oleng itu tadi kita mencoba untuk memenuhi yang bawah-bawahnya dengan aktivitas-aktivitas yang menunjang seperti itu ya, sesuai dengan usianya. Oke. So tadi kalau anaknya dapat kita katakan normal aja gitu ya Mbak ya. Nah kalau misalnya anaknya itu berkebutuhan khusus Mbak, itu kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan oleh orang tuanya supaya dia siap belajar? Ya, supaya dia siap belajar. Tentu nih di balik yang saya akan sebutkan ini pasti harus ada pemenuhan kebutuhan sensorik ya, gitu ya. Tapi yang perlu dipersiapkan selain dia harus baca tulis hitung, yang pertama adalah kemampuan fokusnya sejauh mana gitu. Minimal dia sudah bisa untuk menerima instruksi secara klasikal. Jadi bukan instruksi pada dia saja, ya itu secara klasikal. Bisa diawali dengan instruksi jarak jauh dulu misalnya. Jadi jarak berapa meter itu kita berikan instruksi. Kemudian setelah itu kita bisa latih dengan pemberian instruksi 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap. Misalnya tolong ambilkan gunting, lalu potong dan taruh ini di sana misalnya. Itu kan instruksi bertingkat ya. Itu yang perlu dipersiapkan tuh, dilatih di rumah gitu ya, supaya dia bisa menerima instruksi secara klasikal nanti ketika di sekolah. Terus kemudian minimal dia itu bisa untuk duduk tenang itu 10 menit minimal gitu ya. Jadi kita akhirnya perlu asah tuh kemampuan dia untuk duduk tenang gitu. Jadi kita perlu asah kemampuan duduk tenangnya dulu gitu. Terus habis itu kita juga perlu asah kemampuan dia dalam menyampaikan
menyampaikan, baik itu menyampaikan ketidaknyamanan atau menyampaikan perasaannya atau menyampaikan hal-hal yang dia ketahui kayak gitu. Itu sih Mbak Dini. Itu dengan latihan keseharian gitu ya? Ya, itu bisa dilakukan dengan latihan keseharian. Oke, menarik sekali. Jadi banyak sebetulnya yang perlu dipersiapkan untuk anak bisa siap belajar masuk SD. Tidak hanya dia bisa calistung aja, tapi juga dia bisa mampu mempertahankan dirinya. Kemudian juga dia bisa berkonsentrasi dalam waktu yang rentang waktu yang aman, seperti itu ya. Betul. Makanya kalau sahabat Rumah Tabinda perlu untuk menggali sebenarnya anak ini sudah siap atau belum, langsung aja yuk tanya psikolog. Tagline-nya Tabinda Talks gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi Mbak Risma yang bisa disampaikan kepada sahabat Rumah Tabinda nih untuk penutupnya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya nih ada anak kita ya atau anak sahabat Rumah Tabinda nih yang sekiranya merasa kok anak ini ada permasalahan dalam belajar ya gitu, ternyata bisa jadi solusinya tidak melulu guru les. Ya, bisa jadi solusinya adalah menuntaskan atau membayar hutang perkembangan yang telah dia lewati saat itu gitu. Jadi coba cek dulu, kita screening dulu ke psikolog yuk. Oke, terima kasih waktunya Mbak Risma. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Risma ya. Terima kasih Mbak Dini ya sudah ditemenin hari ini. Sampai di sini sahabat Rumah Tabinda. Kapan-kapan kita berjumpa lagi di topik yang lain di Tabinda Talks.